Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahmawati dari kelas reguler 218B ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Gambaran Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Ibu mengenai suami dikasih demam pada anak di RW 002 Kaliabang Ceger, Bekasi. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan. Seseorang yang merasa sakit akan melakukan upaya demi memperoleh kesehatannya kembali. Pilihan untuk mengupayakan kesembuhan dari suatu penyakit antara lain adalah dengan berobat ke dokter atau mengobati dengan pengobatan sendiri atau self-medication. Swamedikasi atau pengobatan sendiri merupakan kegiatan pemilihan dan penggunaan obat, baik itu modern, herbal, maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit. Dalam praktiknya, kesalahan penggunaan obat dalam swamedikasi masih sering terjadi, terutama karena ketidaktepatan obat dan dosis obat. Apabila kesalahan terjadi terus-menerus dalam waktu lama, dikhawatirkan dapat menimbulkan resiko pada kesehatan. Keterbatasan pengetahuan tentang obat dapat menyebabkan rentannya masyarakat terhadap informasi komersial obat, sehingga memungkinkan terjadinya pengobatan yang tidak rasional jika tidak diimbangi dengan pemberian informasi yang benar. Perumusan masalahnya yaitu ada 4 poin: bagaimana gambaran pengetahuan ibu mengenai swamedikasi demam pada anak, bagaimana gambaran sikap ibu, lalu bagaimana gambaran tindakan ibu mengenai swamedikasi, lalu ada jenis-jenis obat swamedikasi demam yang digunakan oleh ibu di RW 002 Kaliabang Ceger, Bekasi. Tujuan penelitiannya juga ada 4 poin, yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu, untuk mengetahui sikap ibu, untuk mengetahui tindakan ibu, untuk mengetahui jenis-jenis obat swamedikasi demam yang digunakan oleh ibu di RW 002 Kaliabang Ceger, Bekasi. Manfaat penelitiannya yaitu ada 3, sebagai informasi yang berguna dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat dalam melakukan swamedikasi demam. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti selanjutnya. Lalu yang terakhir sebagai masukan bagi puskesmas, petugas kesehatan lainnya, dan instansi terkait untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengobatan demam pada anak. Di sini ada 4 poin terkait dengan judul yang akan saya bahas, yaitu ada swamedikasi, pengetahuan, perilaku, dan yang terakhir demam. Swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal, maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit. Untuk melakukan pengobatan sendiri secara benar, masyarakat harus mampu, dikutip dari Binfar 2008, yaitu mengetahui jenis obat yang diperlukan untuk mengatasi penyakitnya, mengetahui kegunaan dari tiap obat, menggunakan obat tersebut secara benar, dari cara pakai, aturan, maupun lama pemakaiannya, mengetahui efek samping obat, mengetahui siapa yang tidak boleh menggunakan obat tersebut. Faktor yang mempengaruhi tindakan swamedikasi ada faktor sosial ekonomi, faktor gaya hidup, kemudahan memperoleh produk obat, faktor kesehatan lingkungan, dan ketersediaan produk baru. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan swamedikasi yaitu perhatikan pemilihan jenis obat, kebutuhan jenis obat, kenali efek samping obat, perhatikan cara penggunaan obat, gunakan obat dengan tepat waktu sesuai dengan aturan penggunaan. Pemakaian obat secara oral adalah cara yang paling lazim karena praktis, mudah, dan aman. Lalu yang terakhir, perhatikan cara penyimpanan obat. Swamedikasi yang rasional yaitu tepat diagnosis, tepat pemilihan obat, tepat dosis, waspada efek samping, efektif, aman, mutu terjamin, dan harga terjangkau. Tepat tindak lanjut. Jenis obat yang digunakan dalam swamedikasi meliputi obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek.
Kriteria obat yang digunakan dalam suatu medikasi yaitu ada 5. Tidak dikontraindikasikan untuk pengguna pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan yaitu hasil tahu dari manusia yang sekedar menjawab pertanyaan what. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Dikutip dari Noto Atmojo tahun 2003, ada beberapa tingkatan pengetahuan. Yang pertama ada tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan yang terakhir evaluasi. Lalu ini hal-hal yang dapat faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, yaitu ada usia, pendidikan, lingkungan, informasi, pengalaman, keyakinan, dan pekerjaan. Lalu ada poin ketiga yaitu perilaku. Perilaku manusia berasal dari golongan yang ada dalam diri manusia, sedangkan dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Perilaku manusia adalah hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Latar belakang perilaku merupakan titik yang bertitik tolak dari fungsi perilaku sendiri, yaitu ada 5 hal. Niat seseorang untuk bertindak sehubungan dengan kesehatan atau perawatan kesehatannya. Yang kedua ada dukungan sosial dari masyarakat. Yang ketiga tidak ada atau adanya informasi baik tentang kesehatan maupun tentang fasilitas kesehatan. Lalu ada otonomi pribadi yang bersangkutan dalam mengambil tindakan atau keputusan, situasi yang memungkinkan untuk bertindak. Pembentukan perilaku menurut Noto Atmojo tahun 2003 yaitu ada awareness, interest, evolution, trial, dan terakhir adaptation. Macam-macam perilaku yaitu ada 3, perilaku refleks bersyarat, dan perilaku yang mempunyai tujuan atau perilaku naluri. Perubahan perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor-faktor predisposisi, faktor-faktor pendukung, faktor-faktor pendorong. Yang terakhir ada demam. Demam yaitu proses alami tubuh untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh ketika suhu meningkat melebihi suhu tubuh normal, yaitu di atas 37,5 derajat Celcius. Biasanya demam disebabkan oleh infeksi, bakteri, virus, jamur atau parasit, penyakit autoimun, keganasan, ataupun obat-obatan. Etiologi demam yaitu suhu lingkungan, adanya infeksi, pneumonia, malaria, otitis media, dan imunisasi. Klasifikasi demam ada demam septik, demam remiten, demam intermiten, demam kontinu, dan demam siklik. Patofisiologi demam disebabkan karena kuman masuk ke dalam mulut melalui makanan atau minuman yang tercemar oleh salmonella. Sebagian kuman dapat dimusnahkan oleh asam hasil lambung, dan sebagian lagi masuk ke usus halus. Jika respon imunitas humoral mukosa atau IgA usus kurang baik, maka hasil salmonella akan menembus sel epitel, dan selanjutnya menuju lamina propria dan berkembang biak di jaringan limfoid plak nyeri.
di ileum distal dan kelenjar getah bening. Basil tersebut masuk ke aliran darah. Ada 2 penanganan demam, yaitu tindakan farmakologis dan tindakan non farmakologis. Tindakan farmakologis biasanya itu diberikan obat antipiretik seperti paracetamol dan ibuprofen. Tindakan non farmakologis yaitu dapat diberikan minuman yang banyak, tempatkan dalam ruangan bersuhu normal, menggunakan pakaian yang tidak tebal, memberikan kompres hangat ataupun dingin. Metode penelitian yang saya pakai yaitu penelitian non-eksperimental dengan rancangan deskriptif observasional menggunakan pendekatan cross-seksional. Tempat dan waktu dilaksanakan di RW 002 Kaliabang Cegir Bekasi dan waktunya dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Juni 2021. Populasi dan sampel populasinya adalah masyarakat di RW 002 Kaliabang Cegir Bekasi. Penentuan sampel yaitu tiap-tiap RT yang terpilih digunakan teknik purposive sampling. Kriteria inklusi ibu-ibu yang bertempat tinggal di RW 002 Kaliabang Cegir Bekasi yang pernah melakukan somedikasi demam untuk keluarganya. Kriteria eksklusi responden yang tidak menjawab kuesioner dengan lengkap dan responden yang menolak bekerja sama dengan peneliti. Variabel penelitiannya itu menggunakan variabel tunggal. Definisi operasional di sini ada responden, yaitu ibu-ibu yang pernah melakukan somedikasi demam untuk keluarganya di RW 002 Kaliabang Cegir Bekasi yang telah mewakili masing-masing kakak. Somedikasi yang tadi sudah saya jelaskan dan demam juga. Lalu di sini ada instrumen penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner pengetahuan responden tentang somedikasi demam. Kuesioner berisi 17 pertanyaan menggunakan dasar dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan tentang somedikasi dan Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional. Cara kerjanya itu tahap pertama ada tahap persiapan penelitian, yang kedua ada tahap perizinan, tahap ketiga ada melakukan pendataan masyarakat di RW 002 Kaliabang Cegir Bekasi. Tahap keempat yaitu pembagian kuesioner dan wawancara untuk penelitian sesuai dengan sampel yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil data responden diinput ke komputer untuk pengolahan dan analisis frekuensi. Analisis data menggunakan analisis univariat, tidak melakukan uji variat karena penelitian bersifat deskriptif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.